walaupun penampilannya orang desa pisan, rezekina kota bos. Amin. Biasa mah bahasana bilingual soalnya bercanda teh tos ka mancanegara. Yang itu hampir 1,2 M. Ush. Kan maot oge ilmu nu mangpaatan jeung motor kabeh teh. Dan bisa kawin deui urang nu dicek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya bercanda ya, bingkai perencanaan daerah. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Pada kesempatan ini, alhamdulillah kita berada di Desa Mekar Laksana ya, tepatnya di Kampung Cirongko. Cirongko ya. Duh, rada aneh sebetulnya Maroko gitu. Cirongko. Desa Mekar Laksana di Kecamatan Ciparai ya. Seperti biasa, pada kesempatan ini saya dengan Pak Asep ya, kebetulan Pak Tris lagi sakit nih, nggak bisa ikut nih host kenamaan kita, Tris Subianto. Mudah-mudahan beliau cepat sembuh ya. Jadi sekarang diwakili dulu sama Pak Asep. Ini seperti biasa kita coba korek potensi yang ada di sini. Kebetulan saya sudah ada di sini dengan Pak Nuron ya. Pak Nuron nanti mungkin bisa memperkenalkan diri Pak ya. Iya. Dan satu lagi Pak. Pak Nung Nasruddin. Pak Nung Nasruddin. Beliau ini walaupun penampilannya orang desa pisan, rezekina kota bos. Amin. Rezekinya kota ya. Ini kebetulan kita lagi di tempat kerja beliau ya, di pabriknya, ini pabrik Serewangi, dan ini merupakan salah satu potensi yang mungkin insya Allah ke depan di Kabupaten Bandung ya, bisa aja sangat potensial lah untuk pengembangannya gitu ya. Makanya nih saya dan rekan-rekan ngejar nih ke sini, kita coba ngobrol lah dengan Pak Nuron dan juga Pak Anung nanti mengenai potensi Serewangi ini gitu ya. Satu acan ngobrol langkung tebih Pak Nuron, panginten tiasa perkenalan lah, mangga. Ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Di nudanget ayeuna panginten tepatna dinten Rebo nya. Alhamdulillah dinten Rebo Pak Nuron mohon. Oke, panginten kanugrahan Pak ieu teh kasumpingan kieu teh. Margi panginten salami ieu nya. Alhamdulillah anu sumping teh para petani we gitu kan. Tapi ayeuna alhamdulillah kasumpingan tamu anu simkuring asa reuas oge kan gitu. Bener Pak pamit tiasa mah bahasana bilingual soalnya bercanda teh tos ka mancanegara gitu. Gitu. Boleh. Bahasana pangitan ya we. Campur lah begitu. Campur ya. Siap. Mungkin memperkenalkan dulu diri saya Pak. Alhamdulillah nama dari dulu panten istilahnya kan nama Nuron lah. Yeah. Tempat tinggal di Kampung Cirongko dan lahir pun di sini Kampung Cirongko ya. RT 3 RW 13 Desa Mekar Laksana. Yeah. Dan alhamdulillah saya membina kelompok tani ini mungkin kurang lebih dari 2010 untuk yang ini awalnya kan di perikanan juga, sekarang udah sama yang lain. Itu mungkin Pak dulu. Pak Nuron ya. Iya. Pak Nung gimana Pak Nung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bapak-bapak dan adik-adik dari yang dari mana? Mahasiswa Unpad. Mahasiswa Unpad berkumpul. Teriak dong. Berkumpul di tempat yang mulia ini. Ya, karena alhamdulillah ya. Kalau bahasa Sunda teh kagunturan madunya. Iya, kagunturan madu. Karag-ragan monas kabinga. Jika di kunjungan sawah. Saya Nung Nasruddin dari Ketua LPPNU Kabupaten Bandung, membina kelompok tani sejahtera. Ya, Harapan Sejahtera. Harapan Sejahtera yang diketuai sama Pak Nuron. Siap. Mungkin itu saja. Siap. Pengenalan. Pak Asep mah tekedah perkenalan Pak Asep ya? Tekedah lah. Harus. Izin Pak Nuron, Pak. Yeah. Bisa diceritakan awal mula lah gitu. Iya. Pak Nuron teh bisa sampai ya inilah kalau hitungan saya mah alhamdulillah gitunya. Iya. Tos rezekina begitu. Seperti apa Pak Nuron awalnya? Alhamdulillah Pak, awalnya istilahnya kan kita
kedatangan temen gitu kan, kedatangan temen untuk mengajak budidaya serai wangi waktu itu. Padahal saya memang nggak tahu sih apa itu minyak kan, karena latar belakang saya istilahnya kan di perikanan. Tahu sendiri Pak Asep di perikanan. Perikanan gitu kan. Tapi alhamdulillah karena kelompok tani memang udah ada gitu kan, akhirnya saya coba nanam Pak. Dengan modal awal hanya 5 juta waktu itu. Saya belum tahu tahun berapa tuh Pak? 5 tahun ke belakang. Oh, 5 tahun ke belakang. Ya. Berarti sekarang 2020-an. Iya, ya tahun 2020 mulai. 2019 akhir lah. Itu saya ditawarin bisnis ini gitu kan. Katanya, wah ini bisnis bagus gitu kan. Tapi akhirnya di perjalanan saya coba terus, ya biasalah kalau di pertanian turun naik. Turun naik ya. Kadang kesulitan cari modal segala macam kemana. Tapi alhamdulillah sampai saat ini di kelompok Tani Harapan Sejahtera tidak menggunakan akses perbankan Pak. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah seiring perjalanan mungkin awalnya hanya berpikir minyak aja Pak. Jadi hanya berpikir minyak, nggak pikir kita bikin karbol, bikin sabun segala macam, enggak. Tapi karena saya waktu itu ada kunjungan dari Kementerian Perindustrian kan gitu. Dia langsung nanya ke saya, Pak ini limbahnya bahaya katanya. Bahaya gimana Bu? Saya udah dibikin sistem seperti ini. Bahkan tidak ada limbah sama sekali, apalagi dampak lingkungan. Yang jelas dampak lingkungannya positif kata saya kan. Pertama bisa nyerap tenaga kerja. Nah, dibawalah ke ruangan ini gitu kan waktu itu. Dan alhamdulillah di tahun ketiga mulailah di sana banyak order. Ada yang pesan, termasuk ya itulah 2004 pun mengalami lagi down lagi sampai ke titik nol istilahnya kan, ke titik nol. Tapi alhamdulillah di Januari 2025 mulai kita bangkit lagi bareng-bareng sama kelompok. Maaf Pak, istilah nama cek bahasa Sunda nama kadang-kadang tapi nganyuk ngahutang kan. Oke engke ieu nu penting mah jadi minyak heula ieu bayahna buruh memang kean gitu. Tapi alhamdulillah dengan hal-hal seperti itu Pak, sekarang bisa punya produk-produk seperti ini Pak. Terutama ini mungkin kalau di Bandung nggak ada Pak. Ini apa Pak? Ini awalnya dari hidrosol cengkeh. Ya. Iya, hidrosol cengkeh dikolaborasi sama Sereh. Ya, jadilah sabun laundry ini Pak. Sabun laundry. Iya, kebetulan. Untuk pesanan juga ini Pak. Kemarin baru riset. Sabun laundry ini. Sabun cengkeh ini dari apa? Dari cengkeh ya Pak? Dari cengkeh. Dari cengkeh. Sama ini. Sama Sereh di kolaborasi. Silakan aromanya juga Pak agak unik. Ya, itu. Maaf Pak Nuron juga mau nanya nih kan mungkin buat netizen yang ini kan kalau saya juga kalau lihat misalnya ke Garut mungkin apa bedanya misalnya serai wangi kalau ke Garut itu akar wangi ya? Bedanya seperti apa Pak? Bedanya pertama ya udah jelas beda Pak. Dari nama pun udah beda. Kalau akar wangi yang diolah itu akarnya. Kalau serai wangi daunnya yang diolah. Dan beda hasil minyaknya pun. Akar wangi dengan serai wangi itu beda. Dari aroma, dari khasiat juga beda. Gitu Pak Asep. Iya. Ini produknya berarti ya? Iya, produknya itu. SPI. Iya. Ini karena istilahnya hakinya ini. Jadi udah haki, kebetulan merek pun itu yang dihakikan, SPI. Jadi ada 2 merek sekarang, ada SPI sama SIP. SIP itu murni milik kelompok tani ini, mereknya. Kayak gini. Ini SIP Pak. Oh, ini SIP, ya. Udah dipaten. Iya, udah. Terus itu juga sama karena itu mah istilahnya kan nama SPI kan. SPI itu kebetulan alhamdulillah saya dikasih ini Pak, dikasih hadiah dari Kementerian Perindustrian itu dikasih perusahaan PT juga. Mereka yang bikin. Maka kalau yang ini PT Pak. Jadi SPI ini PT. PT Sangkuriang Paperizer Indonesia. Gitu, karena di sini itu dan hakinya di ini juga SPI gitu kan itu. Terus kemarin karena saya bisa membuat nikotin cair juga, akhirnya gitu bisa nikotin. Iya, nikotin juga ada di kantor Pak sebetulnya. Itu Pak mungkin perjalanan. Siap. Sebelum jadi serai wangi ini kelompok teh di bidang apa? Tadi kan perikanan. Ada juga nggak komoditas lain? Padi. Iya, di padi, terus domba. Itu ikan kan. Sekarang di perkebunan mungkin ini masuknya. Siap.
Pami anggota sabaraha Pak? Pami anggota ayeuna nu Lebih ke terdaftar di kelompok Tani Harapan Sejahtera itu 54. 54. Iya 54 orang. Iya teh Luas area lahan. Ya. Luas area lahan di RW ieu mung 50 hektar, 50 hektar. Pangan masuknya padi kan Itu gitu. segala rupi mananya padi, aya. Hanya padi Oh, 50 hanya padi. hektar. Kalau ikan sampai Oke. sekarang baru 3 hektar, Pak. 3 Itu kan 3 hektar. Jadi malah menyusut kalau ikan mah. Ya. Gitu. Ya. Kalau untuk Ceres sendiri, beberapa titik mungkin sekarang baru 30 hektaran yang baru tertanam. Targetnya 300 hektar, Pak. Targetna sadayana teh. Gitu. Berarti anu sanes masih jalan itu teh, apa kayak padi kayak gitu ya. Masih jalan. Selain ini karena gitu itu maksudnya. pokok. Oke. Itu pokok. Siap. Jadi gitu ya. Jadi kelompoknya itu tadi fokusnya sebenarnya awalnya bukan di ini, Pak ya. Iya, awalnya itu. Melainkan di komoditas kayak padi gitu ya, terus ikan ya. Kalau dulu setahu saya dulu memang Ciparai itu terkenalnya ikan ya. Ikan. Ikan apa namanya? Memang kayaknya kondisi perikanan di kita udah mulai ini Pak nih. Bukan hanya Ciparai maksudnya. Iya. Termasuk di daerah Solokan Jeruk, Bojong Soang kan orang tuh seueur tanya, seueur sepna gitu. Iya. Nah, tadi Pak Nuran untuk kan sempat turun naik nih. Iya. Itu kenapa tuh bisa sampai Biasa Pak, kalau istilahnya kan kalau mungkin petani itu mungkin keterbatasan pengetahuan kan gitu tentang manajemennya seperti apa. Kadang terlalu percaya terhadap orang lah. Ya. Oh iya kayak ke orang dibeli sakieu yeuh, kayak hasilnya sakieu. Akhirnya kan kasih gitu kan. Waktu itu sampai kerugian itu hampir 1,2 M. Ush. Dan bisa kawin deui urang Itu kerugian, Pak. Tapi alhamdulillah itu kan bukan jadi masalah, nggak usah dipikirkan kan. Kalau kita berpikir istilahnya negatif, yang datang pun juga negatif gitu kan. Ya udah, yang penting kita bangkit lagi lah. Saya dengan istri berjuang bagaimana supaya kan yang dikhawatirkan petani yang biasa udah kerja di sini kan enak dengan kondisi kayak kemarin itu kan saya juga istilahnya kan merasa gimana ya gitu. Akhirnya cobalah kita bangkit dan alhamdulillah mungkin sampai sekarang subhanallah lah termasuk malam. Jadi rezeki ya. Iya. Ini apa nih yang motivasi Pak Nuron kudu Serehwangi gitu ya, meyakinkan diri bahwa ini nih yang benar akan maksudnya prospeknya itu Serehwangi gitu. Aduh, apa coba Pak? Saya sebetulnya sih agak malu juga sih untuk berbicara karena waktu itu gitu kan saya sempat datang juga istilahnya kan untuk gimana ya? Aduh, sebetulnya saya kurang enak juga sih Pak menyampaikannya. Terawas lah Pak besar. Tapi memang itu kenyataan. Waktu itu saya datang gitu kan ke instansi lah, ke instansi. Saya minta support gimana ya? Saya ingin mengembangkan Serehwangi ini. Waktu itu malah tidak punya support. Wah ulah entong Serehwangi mah batur gitu balagrut gitu kan. Nah dari sanalah Pak, saya ingin membuktikan kenapa mereka istilahnya kan sampai berhenti dari Serehwangi. Apalagi di Kabupaten Bandung saya dengar hampir semua berhenti kan gitu. Akhirnya saya coba membuktikan gitu kan apa mereka sampai berhenti itu. Ternyata udah ketemulah Pak. Oh permasalahannya di sini. Pertama kadang-kadang petani itu kebingungan cari jual pasar ya. Iya pasar. Jangankan hanya Serehwangi, Serehwangi, semua komoditi kesulitan di sana. Akhirnya kan itu. Nah dari sanalah saya berpikir cari dulu pasar Pak. Ya. Nah setelah cari pasar ternyata peluangnya bagus, uangnya pun bagus gitu kan. Akhirnya termotivasilah untuk memutuskan untuk budidaya Serehwangi dan tidak mengganggu Pak. Tidak mengganggu komoditi yang lainnya. Yang utama enggak. Karena ini sifatnya kan menggunakan lahan tidur yang kurang produktif. Itu yang menjadi motivasi saya Pak. Waktu itu memang bukan dikasih support tapi ulah bangkrut batur kata itu kata bangkrut itu Pak. Ingin saya buktikan kan gitu dan alhamdulillah bisa lah saya mah gitu. Gitu Pak. Terus gini nih, kan kadang orang tuh kayak petani ya. Nggak mau dia mau mencandingali sukses teh. Bapak meyakinkan anggota ya kudu kumaha carana misalkan ngabuktikan tadi heula. Iya. Tah saya mah pokoknya ngasihkeun sakieu tina ieu teh. Karena mereka ikut atau ada juga yang memang dari awal siap
saya ikut dengan Pak Nurun gitu. Alhamdulillah Pak, untuk di kelompok tani Harapan Sejahtera ini istilahnya kan upami cek bahasa itu manut kan gitu. Ya, ya. Jadi tatkala ada hal yang baru saya lakukan gitu kan, mereka pun alhamdulillah bareng-bareng Pak, nanam bareng-bareng gitu kan, dan akhirnya sekarang alhamdulillah generasi muda pun bahkan semangat Pak untuk budidaya di Serewangi gitu kan. Bahkan sekarang bukan orang tua yang menggarap ini, semua yang muda-muda. Itu kan yang tua cuma satu mungkin kepala kebun aja. Kepala kebun yang masih tua. Gitu. Sekarang berarti ya Pemitani Harap kelompoknya sendiri udah lama ya sebenarnya ya, sebelum 2020 maksudnya. Udah lama, Pak. Udah lama, itu di Maret 2010. 2010 berarti Maret 2010. 25 tahun ya. Iya. Sampai sekarang. Nah, itu guys, tadi untuk yang mudanya ulah yang ngeunah wae ngeunah wae kasar ngomong teh. Ulah maksudnya jangan ngarep-ngarep ini kita harus menciptakan gitu nya. Itu ti kolot ya, petua ti panuran ya. Jadi kita harus lihat potensi di sekitar kita. Iya. Gitu. Sebetulnya kalau aneh kadang-kadang kan kalau saya aneh. Ada orang susah cari kerjaan padahal di sekelilingnya banyak Pak potensi gitu. Betul. Ya karena kan identik petani itu kan petani gurem gimana kan tidak berpeluang, pasti orang muda, anak muda misalnya mahasiswa pertanian mau padahal kan lihat peluangnya ini Pak Haji Nuron ini dengan dari segi di bidang pertanian Serewangi bayarnya dari mana aja Pak? Sekarang alhamdulillah ini yang kemarin dari Dubai Pak. Dari Dubai udah ke luar negeri, udah kontrak. Berarti nolnya berapa ya? Pak, nol-nolnya di kontraknya ya. Itulah digitnya upahnya mah. Ayo, gitu ya, harus kita juga anak muda dilihat dari pertanian juga prospeknya, peluangnya juga sangat bagus sekali gitu. Jadi karena Pak Nuran juga mungkin basicnya kan setara bukan sarjana pertanian dari mana misalnya? Saya justru sekolah di Universitas Kehidupan Pak. Universitas Kehidupan. Kadang suka banyak yang nanya, kayak kemarin Prof Tito kan ke saya nanya, Pak kuliahnya di mana? Kuliah saya di sini Pak. Di sini kuliah di saya. Alam ini. Iya, di Universitas Kehidupan ini gitu kan. Akhirnya nemukan ini kan gitu. Siap. Berarti sekarang kondisi lahan tadi ya berapa? 30 ya? 30 hektar. Terus ini kalau harian pabrik ini berapa kira-kira Pak? Apanya? Produksi. Ya. Kalau untuk Serewangi, untuk ini gitu. Ya. Sekarang ini kapasitas satu kali penyulingan itu 2 ton. 2 ton ya? Iya, 2 ton. Sekarang paling baru 4 ton lah daun basah. Daun basah. Nah, makanya tadi mungkin yang telah saya sampaikan karena kemarin terlalu enjoy gitu kan dengan betul. perkebunan yang memang waktu itu aman lah gitu supply mah gitunya bahan baku mah gitu. Tapi ternyata kemarin ada kendala lah gitu kan. Akhirnya baru nanam lagi sekarang Pak. Baru ada yang usia baru 3 bulan, 2 bulan dan mungkin alhamdulillah Pak bisa sekarang dikembangkan di Kabupaten Bandung, bukan hanya di sini Pak. Cicalengka pun ya udah mulai. Berarti di beberapa tempat ya? Beberapa tempat. Cicalengka. Cicalengka udah mulai. Terus penanaman Kertasari. Terus Ciwidey. Babakan. Desa Babakan. Ciparai. Ya. Cileunyi. Cileunyi alhamdulillah. Iya. Kapalitongo atau nabi Cileunyi? Kapalitongo. Oh iya. Dan alhamdulillah Pak, abdi dibina oge di LPPNU gitu kan. Anu salami ieu alhamdulillah ayeuna oge panginten sareng kelompok tani FOU oge Pak dalam marketing ieu gitu kan. Siap. Gitu. Jadi LPPNU punten tiasa dielaborasi Pak. Apa namanya? Ya bentuk-bentuk ininya lah binaan. Iya. Tapi gimana Pak Panung nih bentuknya? Karena di LPPNU itu sekupnya kabupaten Pak. Ya. Sekupnya kabupaten. Di LPPNU itu ada pengurus PCNU Kabupaten Bandung, ada pengurus kecamatan juga, ada pengurus ranting juga. Nah, kami gitu LPPNU menyentuh ke rantingnya. Ternyata anak-anak muda, anak santri, ke pengurusan ranting punya kebun. Nah, disitulah saya turun. Membina, ayo kita kebun siri. Pabriknya udah ada,
ada di Panuron ini gitu. Alhamdulillah sekarang. Jadi tesieun enak masarkeun banyak. Tesieun boleh. Salah lah. Alhamdulillah. Buka lebar gitu. Justru sekarang itu bukan pasar Pak yang saya bingungkan. Bahan baku. Perlu peluasan. Perlu peluasan sih. Kalau pasar nggak jadi masalah sih sebetulnya. Ini bisa nanti saya buktikan gitu kan. Seperti apa memang kita kan kalau berbicara kadang-kadang orang istilahnya ngawang-ngawang gitu. Susuganan kan gitu. Tapi alhamdulillah bagus. Jadi produk akhir dari Serehwangi itu berapa jenis produk akhirnya untuk produksi? Sekarang semuanya ada 11, tapi sekarang yang beredar baru 6 jenis. Pertama ya minyaknya sendiri, kedua ada sabun cuci piring, karbol, cuci tangan, ini cuci tangan, ini sabun laundry, dan ini minyak serehnya. Minyak sereh murninya ini. Sebetulnya awalnya ini. Ini mas, minyak sereh murninya. Iya mas nama gitu. Nah ini nama pan iya disimpan Pak. Iya. Ternyata aku iya alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu. Mau cek tes berapa 1 liter berapa sekarang pasaran? Sekarang masih murah di 300 ribuan. Oh iya. 300 ribu. Bukan ya sakatan ini abdi ngamsen berarti ya. Mohon. Iya, anu utamina 300. 300. Punten ayeuna tadi, iya nanti sabun laundry itu di angka 60-an. 60 per liter. 60 dari sininya, tapi sekarang di pasaran wah udah mantap pokoknya. Atuh urang kanyawan modalna meureun. Ya enggak masalah. Berbagi rezeki lah, berbagi rezeki. Justru mereka yang lebih besar dari kita, Pak. Siap. Dari kita sekian ternyata enggak masalah, berbagi rezeki kan gitu. Ini 60 cenah. Terus yang ini juga sama. Ini sama. Ini di angka 55. 55. Nanti di limitnya 55.000. Yang ini sama. Yang ini sabun cuci piring. Sabun cuci piring. Iya, itu di angka 60. Ya. Yang ini sabun mandi, body wash. Body wash. Ini semua murni dari bahan alami. Ya. Memang aromanya kurang enak kalau biasa kita pakai kimia. Ya, betul. Ini semua terbuat dari tumbuh-tumbuhan. Bukan daun-daun alami lah. Daun alami semua. Bahan dasarnya yang utamanya sereh, gitu kan. Ya. Itu Pak, di harganya lumayan juga sekarang. Ini harganya 45.000. Per ini berapa mili? 500 mili. 500 mili. Gitu Pak. Siap. Iya minyaknya anu utamina ya. Minyak. Ya sabun cuci tangan. Kebetulan kemarin ada yang permintaan baru. Kan kieu cenah Pak upami tos emam di rumah makan. Ya. Mun uih teh kadang sok ngamek istrina. Beda, kan nyanakna masih anak abeuna wungkul. Teu nyanak etana kan gitu. Masih anyir ya. Makana Pak punten tiasa teh cenah ngadamel sabun cuci tangan anu memang bisa menghilangkan bau amis. Alhamdulillah ini sebetulnya dari Nilam. Dari GT Panuron berinovasi sendiri atau? Alhamdulillah berinovasi sendiri Pak. Apa namanya? Misalkan aya nu ngajarkeun atau alhamdulillah berinovasi sendiri, produk kedah dihakikeun cenah. Iya. Saha ieu nu nyieuna? Alhamdulillah saya sendiri Pak. Dan kebetulan sertifikat hakinya juga udah keluar dari tahun kemarin. Gitu. Prosesnya lami itu teh haki teh. Teu lami Pak. Teu lami haki mah anu karos abdi paling setahun teh. Setahun. Setahun itu untuk keluar sertifikatnya. Itu kan setahun cenah gitu kan. Tapi abdi alhamdulillah dibantos gitu kan ku wargi-wargi paling terutama Allah nakdirkeun itu 3 bulan keluar Pak. Tadinya alhamdulillah berarti limbah mah teu enten masalah ieu di dieu teh nya. Alhamdulillah masalah aman. Malah limbah menjadi berkah Pak. Ya. Berarti mudah-mudahan ini kita konsep yang kita kembangkan memang di perspektif ekonomi ya. Baraya Bercanda adalah sirkular ekonomi. Jadi apapun itu hasil residu lah gitu ya. Residu dari hak produksi kita itu harus dimanfaatkan lagi ke alam. Ini apalagi ini alami ya. Iya. Maksudnya tadi ya bisa aja mungkin si ampasnya itu balik lagi ke kejadian pupuk ya Pak Nurulnya. Bisa dari limbah itu ada limbah cair, ada limbah padat. Ya. Limbah padatnya itu berupa daun. Ya. Itu bisa dijadikan pupuk kompos. Terus satu lagi Bu, ini yang memang kan luncing sekarang, pestisida dari sereh itu. Cirosida namanya beda. Cirosida. Cirosida. Bukan teh Hiroshima unggul. Cirosida Bu.
pestisida berarti pestisida. yang organik ya berarti. Yang organik Pak, full semua organik. Ya itu terdiri dari sereh juga gitu kan prosesnya. Iya. Gitu. Kimia. Tanpa Jadi ada kimia. inti nama pemis sereh wangi mah teu aya nu kapiceun panoronya. Teu aya alhamdulillah. Nggak ada yang terbuang, semua jadi bahan lah gitu nya. Ya, maksudnya menguntungkan lah gitu ya. Walaupun tidak secara artos secara langsung. Tadi kan ketika kembali lagi ke alam itu sebenarnya menguntungkan, dan itu kadang tidak ternilai. Beda jeung limbah pabrik lah misalnya pabrik bos atau apa gitu kadang juga ngerusak alam. Itu bahan apa Pak? Gitu. Bahan tuh dinu jerigen bodas. Abdi teh yang terang teh kieu Pak, kan tadi Bapak ada beberapa tempat ya. Penanaman. Itu ada kriteria khusus nggak sih untuk lahan, misalkan kudu di ketinggian sekian, kalau jenis lahannya seperti apa? Kang Osere mah teu kedah teu aya. Saur paripaosna dina luhur batu kacayan bisa jadi. Gitu kan. Itu istilahnya bahasanya. Ya. Tapi ya memang harus ada perlakuan khusus gitu kan. Ya urang oge kan kieu istilah nama. Nya ka jalmi pasti bakal balik ka urang kan, gitu. Nah di tanaman oge sami. Ya. Kumaha cara maparin tuangeunana kan gitu. Teras deui kan urang memperlakukan tumbuhan itu seperti kumaha. No akhirnya kan alhamdulillah anjeunna berterima kasihnya seperti ini. Ya. Jadi tidak berpengaruh musim kan kalau di ikan mah kalau misalnya ada perpindahan waktu cuaca misalnya dari kemarau ke hujan atau dari hujan ke kemarau pasti ada kendala ya seperti itu. Kalau misalnya di Serewangi tidak ada gangguan cuaca. Tidak ada. Itu. Justru kemarau nggak ada hujan lebih bagus Pak. Dari mulai rendemennya itu lebih bagus. Rendemen, kualitasnya, kadar sitrunnya itu lebih bagus di musim kemarau. Justru kebalikan gitu. Dan istilahnya ada yang bakar pun nggak jadi masalah. Tumbuh lagi ya. Yang ciga awi pangentenya mah. Mohon. Kan gitu. Awi dibakar teh kalaka sae kan gitu. Mohon. Nah gitu Pak di Sereh mah. Alhamdulillah. Berarti selain dengan LPPNU ada lagi yang apa namanya? Kolaborasi dengan alhamdulillah ada dengan beberapa perusahaan universitas pun ada gitu yang memang kalau dulu STTB Balai Endah. Oh, Balai Endah. Terus ada juga waktu itu yang dari Bali lah ke sini ingin kolaborasi juga. Tapi nya gitu Pak, karena can kuat modal, jadi teu tiasa kan itu teh, kan gitu. Kang kayu teh. Tapi nya alhamdulillah lah insyaallah Allah bakar maparin jalan gitu kan ya saurang. Yang penting mah ulah ngaharepkeun ka jalmi we panya sok lieu. Tapi berharap kepada Tuhan mah alhamdulillah Pak. Saya kecewa kan gitu. Gitu. Jadi kalau untuk tadi penanaman itu tidak ada perawatan khusus ya? Atau memang kalau perawatan ada, tapi istilahnya untuk di daerah mau ketinggian berapapun bisa Pak. Siap gitunya jadi wayanya. Pemisah siklus dugi ka panen umur sabaraha? Dari mulai tanam itu usia 6 bulan. Setelah itu per 3 bulan panen. Gitu. Di Sereh itu. Namanya diambil ieu nya teu ditumpurkeun. Mohon kan diarit eta mah istilahna mah diarit tiasa tinggal ka kebon. Itu kan diarit. Istilahnya orang teu kedah kumaha nungguan we Sereh mangke oge. Janten nyalira kan gitu Pak. Ya abdi mah keur leutik bareto pun ngamanian domba teh nya geus nya baraya nya geus wae ingat kana channel sorangan. Baraya jadi sok ngadudut tina naon namina teh gawir bumi Sereh dudut digasak we di domba teh. Iya domba muning kan mun buduk gitu kan. Nah ternyata kutu ya inilah gitu ada ternyata produk-produk lain yang memang lebih secara nilai ekonomis gitu Pak Nuronnya Pak Nuronnya lebih menguntungkan gitu. Alhamdulillah lebih menguntungkan. Nah untuk bukan rencana dulu deh, ini permasalahan lah gitunya dari mulai produksi dari mulai tanam sampai ke produksi sampai nanti ke pemasaran. Naon tah kitu per segmen apa abdi horeong terang ya pami di huluna ya pas nanem kita masalah utama naon ya gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua ketika produksi yang masalah utama nih yang sekarang dihadapi apa gitu ya. Yang terakhir pas pemasaran atau hasilirnya lah gitunya. Itu permasalahan utama yang dihadapi apa gitu ya yang sekarang gitu. Pertama kalau pola nanam apa teu aya masalah. Aya masalah aya melak mah apa da melakeun gitu kan. Tah anu kadang sok masalah mah Pak Sep
di mana meuli bibitna kan gitu. Kadang mah eta Pak ari petani mah kan gitu. Berarti bibitnya, bibit sekarang perlu bibit anu memang berkualitas Pak. Gitu kan, yang berkualitas lah betul-betul yang bisa mendorong kepada hasil produksi gitu. Kalau sereh ada jenis sereh apa? Banyak Pak. Gitu. Jadi ada Mahapengiri, ada Aster, ada Stronga, terus ada lagi istilahnya yang namanya Lena Batu gitu kan. Yang sekarang itu teh Serewangi sadayana. Serewangi di cuman ada beberapa jenis gitu kan. Oh Aster cenah ieu mah kan gitu. Ternyata Aster pun memang saya kadar granulnya Pak. Itu kadar citronal oilnya gitu kan eta. Itu upami misalkan Mahapengiri, seperti ieu Mahapengiri alhamdulillah itu di rendemenan usaha Pak. Gitu. Cari bibitnya di mana yang berkualitas? Apakah ada yang misalnya ya balai apa atau perusahaan apa yang itu menjual bibit tersebut? Ada Pak. Kalau dari balai di Lembang ada. Di Lembang ada. Itu yang penyediaan bibit yang sekarang G2 bagus lah gitu. Saya juga baru pesen sekitar 1.000 sekarang untuk tahap awal 1.000 untuk di lahan yang baru. Rencana baru di mana penurunannya? Ini di Desa Mekarsari seluas 11 hektar ya, 11 hektar. Masuknya pacet. Karena jarak tempuhnya dekat gitu kan, supaya tidak berpengaruh ke produksi tadi Pak, mengaruh ke HPP kan, akhirnya ngambil di tempat yang terdekat. Bahkan mekanismenya kumaha sareng petani itu kerjasama atau istilahnya kan petani kerjasama saling menghasilkan. Nah, istilahnya kan dari kelompok tani ini kasih bibit, mereka yang ngelola, nanti daunnya diterima lagi di sini. Oke. Itu Pak. Ya. Pami di produksi permasalahan yang dihadapi ada? Kemarin hanya kayu bakar aja permasalahannya. Kemarin kayu bakar gitu bisa ya. Diterangkan yang inovasi yang tadi menarik, kita menarik itu yang menarik inovasi untuk kesulitan. Jadi kan kemarin yang paling saya rasakan itu di produksi itu di kayu bakar. Karena di sisi lain kan pemerintah harus menjaga lingkungan supaya saur pada di teh mah leuweung hejo rakyat ngejo kan. Lamun dituaran ku tukang sereh berarti kan gundul gitu kan. Akhirnya alhamdulillah saya dengan teman-teman termasuk dibantu juga dengan beberapa gitu kan rekan-rekan sekarang membuat kompor dari bahan bakarnya air Pak. Semua full air gitu. Insya Allah menarik mungkin ya 2 minggu lagi lah dipasang gitu siap. Ini kita harus kejar lagi nih. Kita harus buktikan nih Pak Nuran nih ya. Karena katanya ini belum ada ya di tempat lain Pak Nuran. Belum ada. Belum ada. Salah satu inovasi kalau ini nih. Berarti bahan baku air kompor gitu kan. Kompor bahan bakarnya air. Kalau memang kan kalau di YouTube banyak, tapi kan belum ada yang bisa skala besar ini, belum ada. Betul. Ini saya udah barnya itu di angka 4 bar gitu 4 kan. Bar. Ya 4 bar tekanannya itu. Tekanannya ya. Oke. Gitu. Berarti itu ya di produksi mungkin ya lebih ke bahan bakar dan mudah-mudahan ini jadi solusi nih ya. Iya. Kalau ini jadi solusi saya buat video lagi nih kayaknya. Insya Allah. Jadi mudah-mudahan ini jangan hanya sebagai isinya kan cek berdakta mah ngimpi gitu kan. Tapi insya Allah mungkin 2 minggu paling telat karena ada alat yang masih dibikin gitu kan. 2 minggu lagi bisa dipasang. Makanya ini udahlah jangan berpikir kayu bakar ke depan mah gitu kan. Insya Allah di lingkungan kita pun bisa. Kalau dari tadi pemasaran alhamdulillah justru iya cenanya. Oh, justru sekarang. Kalau pemasaran alhamdulillah. Untuk permintaan di tahun ini juga itu kurang lebih hanya buat minyaknya, buat minyak aja di sekitar kisaran 24 ton. 24 ton. Ya, permintaan itu udah MOU. Nah, masalahnya ya itu, Pak. Jadi kalau untuk jual nggak masalah. Tapi kembali lagi ke target kita itu 300 hektar. Mungkin kami berharap lah dukungan dari semua pihak kan gitu. Ini mudah-mudahan ada beberapa petani ya sok anu kira-kira gaduh lahan ya tegalan gitu dia. Maksudnya dan tadi tehnya ternyata tidak ada spesifikasi misalkan ketingginya sekian jenis lain enggak. Sereh mah saterang abdi ti bareto mun aya nu lahan nu sok longsor biasa nama salah sahigina gitu nya ngangge sereh
gasnya. Abrasinya. Ya, biar teu abrasi gitu tampaknya. Namun ini mudah-mudahan nih jadi informasi, makanya emang lagi. Makanya saya buat video ini mudah-mudahan bisa lebih luas lah gitu ya. Iya. Informasi ini tersebar luaskan, karena kalau menyengajakan saya berangkat sosialisasi mah jika ada periode waktu Pak Nurul. Nah ini kalau zaman sekarang kan pakai medsos. Mudah-mudahan juga ada informasi. Ini bisa nanti ngobrol lah jeung Pak Nurul ya. Mangga. Kalau ada potensi lahan dan lain-lain ini bisa digunakan. Ya, karena target tahun ini harus tercipta 300 hektar. 300 hektar. Sekarang baru berapa? 300. Baru 30. Aduh. Baru berapa persen? 10%. 10% tuh. Ini mah peluang nih. Mudah-mudahan nih bisa ditangkap lah gitu ya oleh kita ke depannya. Ternyata ya tadi Sereh teh lain jangan manian doma jeung guling unggul anorannya. Iya. Ini nih. Biasa dia ngamanian jalmi banyak turunannya gitu ya. Turunannya. Dan biasanya kalau yang gini kan ada beberapa orang yang alergi, Pak ya, kalau yang alami gini mah enggak. Iya. Kayak kimia kan orang-orang tertentu nggak boleh ini, kalau ini biasanya enggak jadi masalah lah gitu ya. Dan mungkin sekarang juga belum ada komplain Pak ya. Alhamdulillah. Bahkan makin banyak katanya Pak. Iya, makin banyak permintaan gitu kan. Termasuk minggu ini ada permintaan mungkin untuk Jawa Timur, Pak. Jawa Timur tuh. Jawa Timur. Untuk karbol ini mau masuk ke Jawa Timur. Jawa Timur ya. Iya, rumah sakit di Jawa Timur. Berarti tadi yang udah keluar negeri juga ada ya. Ini minyaknya ke Dubai. Minyak ke Dubai. Ini apalagi ya kalau ya tataran Indonesia mah jika nama nggak kurilingan ini ke minyak Pak Nurul. Kayaknya sabun juga ya ke hotel ya Pak Nurul ya. Sekarang permintaan hotel, beberapa hotel, termasuk kemarin ke Bali. Dan bahkan dari istilahnya kan yang punya hotel Himana pun kemarin berkunjung ke sini Pak. Itu. Ini menarik karena tadi ya kalau melak sereh itu mah cukup sekali bagainya. Mohon. Kurang kantun ya meureun panen terus ada treatment khusus ya misalkan per bulan berapa bulan sekali harus dibalikin lahana tapi teh ya Pak Nurul. Alhamdulillah teh ya Pak. Paling dikoret merenya. Janten sanes Pak dari kebon sereh mah anu di tengahna mah lenangnya. Oh nya ada ka. Janten kayaknya upami tos rimbun otomatis mati sendiri. Tak upami nuju misalkan namanya dipanen mah sok sareng jukut. Tapi upami tos ageng langsung karena katutup teh aya sinar matahari. Jadi ciga plastik. Iya teh mulsa mohon. Tapi kan upami misalnya dinulau ikan, karena kan Bapak dari ikan dulu. Masa produktif misalnya ikan ini cuma berapa tahun? Kalau misalnya bibit atau benih itu terus menerus atau untuk sereh wangi? Kalau sereh minimal, jadi di 5 tahun itu bukan permajaan harus dibongkar Pak. Tapi serupa mah iya ageng teuing dialitan lah. Dirintahkeun gitu kan, dirintahkeun gitu. Rumpun teh gitu. Mohon, margi kadang kan langsung naik gitu kan. Itu minimal di 5 tahun, Pak. 5 tahun. 5 tahun maksimalnya. Sigana mah saumur hirup nu kieu mah yang penting mah perawatan lah gitu. Pami tenaga kerja ayeuna nu terlibat sadayana kelompok. Di hulu pami anu ti hulu sabaraha jalmi ya. Ayeuna paminu di kebon anu biasa mulai nanam, miara, panen itu 10 jalmi gitu kan, termasuk sareng supir-supir nu ngangkat segala bisa 10 di proses produksi. Mohon, terus di proses produksi anu istilahnya operator nyuling itu opatan sareng anu ngabuang daun dipindah gitu kan. Itu terus deh anu produksi di dieu upami nuju saya mah 10 teh ieu nu bottling ngungkul 10 jalmi 11 sareng operator. Gitu. Can administrasi nu sanes-sanes mulai pemasaran dan lain-lain. Mohon eta nu pemasaran anu ya alhamdulillah lah. Ya, siap. Jadi dampaknya luas ya alhamdulillah nih dengan adanya. Memang kita butuh nih champion-champion seperti ini Pak Nuron ya. Maksudnya seperti Pak Nuron, Pak Nung gitu ya yang concern ke produk lokal gitu ya, tetapi bisa bermanfaat bukan hanya untuk pribadi, maksudnya untuk saya Pak Nuron dan Pak Nungen, kan juga nge-guide beberapa pemuda atau petani yang ada di sini gitu ya. Itu alhamdulillah ya Pak Nuron ya. Iya. Ini mah harapan lah gitunya pun saya ke Pak Nuron sareng ti Pak Nung kinten-kinten ka payuna saena
di perserewangian teh urang teh kumaha lah harapanna gitu. Iya. Kahoyongna kumaha gitu ka Payun teh, terutama di Kabupaten Bandung lah. Iya. Harapan ke depan, jadi Pak, harapan ke depan itu kan mudah-mudahan produk Serewangi ini menjadikan suatu ikon kebanggaan Kabupaten Bandung, itu harapannya, gitu kan. Dengan pola kita kemitraan dan membina dan membantu para petani yang ada di daerah, gitu kan, di Kabupaten Bandung, itu harapannya, gitu Pak. Siap Pak Nung. Ya, untuk harapan ke depan, karena dari petani hortikultura sama pajale kadang-kadang kena gagal panen, musim gitu ya, musim kena kemarau juga berdampak. Nah kalau sirai enggak gitu. Ya. Hawa kokornya aman gitu. Bukan harus berbalik, tapi di pinggirnya jeresilah. Betul. Tadi kan Pak Nuron bilang, jadi sereh tuh bukan sampingan lah mungkin ya, nggak sampingan tapi hasilnya gede kemarin. Jadi Bapak Ibu masih tetap nih bisa kan sebenarnya gitu. menggarap yang utamanya, tapi kita tuh kan baru kudu muncul kolotnya mah kudu bukan dompet dua dompet lah gitu ya. Mohon. Dan yang utamanya kita tetap jalan, ini juga bisa jalan. Istilahnya mah tumpang sari lah gitu. Ya, betul. Aina daripada terutama puntennya anu di daerah itu mah kaluhur kan aina masalahnya erosi. Betul. Nah, justru di bawahnya itu ditanamin sereh lah. Ya. Salah. Jadi minimal kenahan lumpur gitu kan gitu. Siap. Seperti itu Pak, harapan ke Payun nama. Itu jadi solusi tadi ya, erosi dan lain-lain ya untuk si sereh ini. Dan Pak, mungkin gini Pak, ada satu lagi. Apa gimana? Nah, kebetulan ini kan kedatangan tamu istimewa sih sebetulnya. Apa? Saya mah tukang ngocoblak. Kan istimewa. Gitu riset kan. Ya. Sebetulnya ada lagi satu yang memang tinggal didorong sih. Ya. Ini bisa dijadikan juga air radiator Pak sebetulnya. Air radiator ini teh. Udah kemarin 2 tahun ke belakang saya meriset lah, mencoba dengan 10 kendaraan itu. Ini nggak apa-apa nih bocor-bocor kayak gini nih. Nggak masalah. Nggak masalah. Ilmu mah ngarah barokah kudu disebarkeun. Kan maot oge ilmu nu mangpaatan jeung motor kabeh teh. Mocornya. Kan ibu perusahaan pakai itu mah ieu mah rahasia dapur. Tapi kan untuk minta dibantu lah. Bagaimana di marketing untuk nanti ini bisa membuat air radiator dari Serewangi gitu. Gitu cenanya, selain fungsi untuk manusia juga ada untuk kendaraan. Iya. Sebagai radiator gitu. Ada yang ditambahkan Pak Nuron? Cukup. Pak Asep? Cekap panginten. Cekap. Alhamdulillah tadinya obrolan muncul si Helmi Yahya teh mah daging semua. Daya tulangan gitu nya. Dan abdi jigana rada mikir-mikir orang ngobrolannya Kapayuna. Jadi itu ya, tadi obrolannya kita daging semua, alhamdulillah informasinya. Jadi dari sereh itu tadi ya, dari mulai manfaatnya itu dari yang intinya ya, dari emasnya sampai ke residunya itu tidak ada yang terbuang, bermanfaat semua gitu, dan intinya mah profitable lah gitu ya, menghasilkan keuntungan dari dari ekonomi bahkan dari lingkungan juga. Itu aja mungkin pertemuan kali ini. Terima kasih Pak Nuron. Ya. Pak Nung ini sudah direwong Pak Abdi gitu. Ya, Pak Asep, Pak Nung, Pak Asep. Diajak mau coblak kan itu kan dia gitu ya. Mudah-mudahan informasi ini bisa tersebarkan dan menjadi ilmu gitu ya, dan juga peluang usaha untuk yang lain gitu ya. Kalau ada yang berminat ya bisa menghubungi Pak Nuron ya. Ya, boleh. Nanti lah mungkin saya di sini nih. Siap. Nomor kontaknya gitu ya, biar bisa tadilah mau mengenai serehnya, mau mengenai penanaman di lahannya dan lain-lain juga bisa. Karena Pak Nuron targetnya 300 hektar Pak Nuron. 300 hektar untuk tahun ini. Itu aja untuk pertemuan kali ini ya, sahabat bercanda, Bingkai Perencanaan Daerah. Urang tutup wae ku hamdalah panginten Pak Nuron, Pak Nungnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.